Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nailatul Zahra dengan NIM 81114227175. Di sini saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian keputusan, kemudian syarat-syarat keputusan, dan wewenang pejabat dalam membuat keputusan tata usaha negara. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas hukum acara tata usaha negara yang diampu oleh Bapak Dr. Pratama Heri Herlambang SHMH dan juga Bapak Imam Bustami SHMH. Baik, langsung saja masuk ke materi saya. Saya akan menayangkan PPT saya. Yang pertama mengenai pengertian keputusan. Istilah keputusan merupakan terjemahan dari istilah beslissing yang berasal dari bahasa Belanda, sedangkan dalam bahasa Prancis disebut dengan istilah administration, dan dalam bahasa Jerman disebut Verwaltungsrecht. Istilah beslissing dari bahasa Belanda tadi pertama kali diperkenalkan oleh Van der Pot dan Van Vollenhoven yang kemudian masuk ke Indonesia melalui Utrecht dan Wilhelm Prince. Kemudian beberapa ahli juga menerjemahkan keputusan. Yang pertama yakni ada Utrecht. Utrecht menerjemahkan keputusan tadi yakni adalah suatu perbuatan hukum publik yang bersegi satu yang dilakukan oleh alat-alat pemerintah berdasarkan suatu kekuasaan istimewa. Kemudian ada Van der Pot menyatakan bahwasanya keputusan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh alat-alat pemerintah dan pernyataan-pernyataan alat-alat itu dalam menyelenggarakan hal istimewa dengan maksud mengadakan perubahan dalam hubungan-hubungan hukum. Kemudian ada lagi Wilhelm Prince merumuskan bahwasanya keputusan adalah suatu tindakan hukum sepihak dalam lapangan pemerintah yang dilakukan oleh alat pemerintah berdasarkan wewenang yang ada pada alat atau organ itu. Kemudian Undang-Undang Indonesia juga menerjemahkan terkait dengan keputusan. Disebutkan dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 bahwasanya keputusan adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tun yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Kemudian disebutkan juga dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan yang memberikan makna mengenai keputusan yang sama antara keputusan administrasi pemerintahan, keputusan tata usaha negara, dan keputusan administrasi negara dengan memberikan pengertian keputusan bahwasanya adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya, secara umum, syarat-syarat untuk sahnya suatu keputusan tata usaha negara harus memenuhi syarat-syarat material dan juga syarat formil. Apa saja? Untuk syarat formilnya yaitu yang pertama ada keputusan huruf dibuat oleh alat negara atau organ yang berwenang. Kemudian, karena keputusan itu suatu pernyataan kehendak, maka pembentukan kehendak itu tidak boleh memuat kekurangan yuridis. Selanjutnya, keputusan harus dibuat dalam bentuk form yang ditetapkan dalam peraturan dasarnya dan pembuatnya harus memperhatikan cara atau prosedur pembuatan keputusan itu. Bila mana hal ini ditetapkan dengan tegas dalam peraturan dasar tersebut. Kemudian selanjutnya isi dan tujuan keputusan itu harus sesuai dengan isi dan tujuan dari peraturan dasar. Selanjutnya, keputusan harus berdasarkan suatu keadaan atau situasi tertentu. Lanjut, untuk syarat formil sendiri dibagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama, syarat-syarat yang ditentukan berhubungan dengan persiapan dibuatnya keputusan dan berhubungan dengan cara dibuatnya keputusan yang harus dipenuhi. Kemudian yang kedua yakni keputusan harus dibuat, diberi bentuk yang ditentukan. Yang ketiga, syarat-syarat yang ditentukan berhubungan dengan dilakukannya keputusan yang harus dipenuhi. Dan yang keempat, jangka waktu yang ditentukan di antara
timbulnya hak-hak yang menyebabkan dibuatnya keputusan dan diumumkannya keputusan itu tidak boleh dilewati. Kemudian ada syarat-syarat yang lain yang diatur di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang meliputi yang pertama ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, kemudian yang kedua dibuat sesuai dengan prosedur yang ada, dan yang ketiga substansi yang sesuai dengan objek keputusan. Keputusan tata usaha negara ini adalah produk yang diterbitkan oleh pejabat tata usaha negara berdasarkan wewenang yang ada padanya atau diberikan padanya dalam bidang urusan pemerintahan. Nah, kemudian untuk badan atau pejabat pemerintahan memperoleh wewenang melalui 3 hal. Yang pertama atribusi, yang kedua delegasi, dan juga yang ketiga ada mandat. Wewenang melalui atribusi dilakukan apabila A. diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 atau undang-undang yang ada, B. merupakan wewenang baru atau sebelumnya tidak ada, dan C. atribusi diberikan kepada badan dan atau pejabat pemerintahan. Badan atau pejabat yang memperoleh wewenang melalui atribusi, tanggung jawab kewenangan berada dalam badan atau pejabat pemerintahan yang bersangkutan. Kewenangan ini tidak dapat didelegasikan kecuali diatur di dalam Undang-Undang Dasar atau undang-undang itu sendiri. Nah, untuk delegasi atau pendelegasian kewenangan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan atau pejabat memperoleh wewenang melalui delegasi apabila diberikan oleh badan atau pejabat pemerintahan kepada badan atau pejabat pemerintahan lainnya. Kemudian ditetapkan di dalam peraturan pemerintahan, peraturan presiden atau peraturan daerah, dan juga merupakan wewenang pelimpahan atau sebelumnya telah ada. Kewenangan yang didelegasikan tidak dapat didelegasikan kecuali ditentukan di lain dalam peraturan perundang-undangan. Nah, jika ditentukan lain oleh badan atau pejabat pemerintahan itu dapat mensubdelegasikannya dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Nah, kemudian ada mandat. Mandat ini merupakan wewenang yang diperoleh dari sumber kewenangan atributif atau delegatif. Nah, dalam bentuk yang ditugaskan oleh badan atau pejabat pemerintahan di atasnya dan merupakan pelaksanaan tugas rutin. Tugas rutin itu adalah pelaksanaan tugas jabatan atas nama pemberi mandat yang bersifat pelaksanaan tugas jabatan dan tugas sehari-hari. Misalnya, pelaksanaan harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara dan atau yang berhalangan tetap. Kewenangan yang diperoleh melalui mandat itu tidak berwenang mengambil keputusan atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran, dan tanggung jawab kewenangan tetap pada pemberi mandat. Kemudian selanjutnya, menurut Indo Harto, suatu keputusan dapat dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena yang pertama, badan atau pejabat yang bersangkutan mengira memiliki suatu wewenang untuk mengeluarkan atau menolak mengeluarkan suatu keputusan, padahal sebenarnya ia tidak berwenang untuk berbuat demikian. Yang kedua, berdasarkan peraturan yang bersangkutan, memang benar ada wewenang untuk mengeluarkan suatu keputusan, tetapi wewenang tersebut sebenarnya bukan diberikan kepada instansi yang telah mengeluarkan keputusan yang sedang digugat. Hal ini dapat terjadi dalam hal instansi tersebut telah berbuat demikian itu berdasarkan suatu delegasi, di mana sebenarnya delegasi itu tidak didasarkan adanya suatu keputusan pendelegasian dari sang delegan, atau pendelegasian itu sebenarnya tidak boleh dilakukan karena tidak ada dasarnya dalam suatu peraturan. Nah, kemudian yang ketiga, wewenang yang dimaksud memang ada dasarnya dalam suatu peraturan perundang-undangan, tetapi keputusan yang disengketakan itu sendiri bertentangan dengan peraturan dasarnya tersebut atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Kemudian yang keempat, peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya keputusan yang bersangkutan sebenarnya malah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
keputusan yang didesain katakan itu dikeluarkan menyimpang dari peraturan prosedur yang harus ditetapkan. Kemudian ada asas-asas umum pemerintahan yang baik. Indro Harto menyatakan bahwa keberadaan asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan dasar-dasar atau kriteria ukuran yang digunakan hakim administrasi negara dalam menguji atau menilai apakah suatu keputusan hukum administrasi negara yang disengketa itu bersifat melawan hukum atau tidak. Kemudian ada slide terakhir di dalam peraturan tata usaha negara pejabat tun ini, pengujian hakim terhadap surat keputusan tata usaha negara ada 3 aspek kriteria. Yang pertama ada aspek kewenangan, yaitu meliputi hal berwenang, tidak berwenang, atau melanggar kewenangan. Dasar kewenangan pejabat tun adalah atribusi berasal dari perundang-undangan yang melekat pada suatu jabatan, delegasi atau adanya pemindahan atau pengalihan suatu kewenangan yang ada, dan mandat. Dalam hal ini tidak ada pengakuan kewenangan atau pengalihan kewenangan. Yang kedua, aspek substansi atau materi, yaitu meliputi pelaksanaan atau penggunaan kewenangannya, apakah secara materi atau substansi telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian ada yang ketiga, yakni aspek prosedural, yaitu apakah suatu prosedur pengambilan keputusan tata usaha negara yang diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan kewenangan tersebut telah ditempuh atau tidak. Baik, itu saja sedikit pengantar mengenai keputusan itu sendiri, mengenai pengertian keputusan, kemudian syarat sah keputusan, wewenang keputusan, masuk ke AAU UPB juga. Itu adalah pengantar dari saya untuk memenuhi tugas saya, hukum acara tata usaha negara, yang diampu oleh Bapak Pratama Hari Herlambang SHMH dan juga Bapak Imam Bustomi SHMH. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Cukup sekian. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.